Selamat sore kepada mahasiswa-mahasiswi kami. Apa kabar? Saya harap keadaan kalian sehat, baik-baik saja, ya, sehat walafiat, tidak ada satu kekurangan apapun, ya, begitu ya. Seperti biasa, saya membawakan mata kuliah ekonomi mikro, ya. Topik kita hari ini, ya, yaitu perubahan pada kegiatan perekonomian. Nah, tujuan kita mempelajari perubahan dalam kegiatan perekonomian ini ada 6 item, ya, yaitu uang, perdagangan dan spesialisasi, ya, pelaku kegiatan perekonomian, ya, siapa-siapa pelakunya, baru bagaimana sirkulasi aliran pendapatannya, ya, bagaimana masalah pokok perekonomiannya. Selanjutnya, batas kemungkinan produksi berapa, dan sistem-sistem perekonomian itu apa saja sih yang ada di dunia ini. Nah, lanjut kita ya, uang dan uang, perdagangan, dan spesialisasi ya. Mari kita bahas. Pak, apa sih uang itu? Nah, uang itu adalah suatu benda yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Ya. Yang kedua, semakin penting bagi bangsa yang nilai perdagangannya semakin tinggi. Ya. Yang ketiga, peranan uang tidak terlalu penting bagi perekonomian subsisten. Oke. Nah, jadi uang itu dikatakan sebagai alat tukar pembayaran yang sah di dalam mempelancar perdagangan. Ya, semakin penting bagi bangsa yang nilainya perdagangan semakin tinggi. Ya. Nah, kita akan membahas peranan uang tidak terlalu penting bagi perekonomian subsisten. Nah, apa sih perekonomian subsisten itu? Perekonomian subsisten itu ya suatu sistem ekonomi tradisional, ya, dengan cara menukar barang satu dengan barang yang lain, atau dikatakan barter, ya. Ini dapat dijumpai di daerah pedesaan, ya. Tapi pada masa ini, ya, perdagangan secara barter ini tidak banyak dilakukan, ya. Oke, apa sih ciri-ciri perekonomian subsisten itu? Yang satu, unit produksi terutama dari keluarga petani tradisional, ya. Unit produksinya ya tradisional masih. Yang kedua, penggunaan teknologi sangat sederhana, ya, cangkul, ya, teknologinya tidak ada seperti mesin-mesin canggih, ya, traktor itu tidak ada. Nah, otomatis produktivitas rendah dan produksinya hanya untuk mereka saja, ya, cukup-cukup mereka untuk menopang hidup dengan tingkat yang sederhana. Yang keempat, output industri sangat sedikit, ya, otomatis peranan uang kurang diperlukan. Nah, dari perekonomian subsistem, kita berubah ke perekonomian uang. Nah, apa sih perekonomian uang itu? Ciri-cirinya? Ya, pertama, perekonomian yang menggunakan uang sebagai alat pembayaran perdagangan bukan barter. Ya, terdapat spesialisasi dalam berproduksi. Produktivitas dan produksi tinggi sehingga terjadi surplus di tingkat konsumen, di tingkat produsen, maaf. Diperlukan pasar untuk menampung surplus produksi. Peranan uang menjadi sangat penting. Diakibatkan apa? Diakibatkan adanya tadi spesialis produksi, sehingga produktivitas tinggi, ya, terjadi surplus, dan diperlukan pasar untuk menampung surplus. Nah, terjadilah peranan uang untuk membeli barang-barang yang dihasilkan oleh produsen. Ya, oke, kita lanjut ya. Nah, di sini akan kita bahas spesialisasi dan perdagangan.
spesialisasi dan perdagangan itu menghasilkan produk sesuai dengan keahliannya, ya, lebih produktif dan efisien. Kenapa? Karena dia sudah ahli dalam menghasilkan produk, ya. Tidak diperlukan kesesuaian ganda dari keinginan dalam perdagangan karena mediasi uang. Oke? Nah, apa itu mahasiswa-mahasiswa kami? Kesesuaian ganda dari keinginan ya, Pak. Apa itu? Nah, kesesuaian ganda dari keinginan itu ya terjadi jika kedua belah pihak sama-sama memerlukan barang tersebut ya. Nah, berebutan barang itu kedua belah pihak. Nah, tetapi karena mediasi uang itu tidak diperlukan lagi. Tidak ada terjadi kedua belah pihak sama-sama berebutan barang atau memerlukan barang tersebut. Nah, kesimpulan spesialisasi dan perdagangan ini, mahasiswa-mahasiswi kami ya, yang persatu adalah uang sebagai alat tukar ya, yang sah dalam perdagangan. Nah, ketika uang sebagai alat tukar untuk mempelajari perdagangan, otomatis ya memberikan perangsangan kepada masyarakat ya untuk meningkatkan spesialisasi dalam pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan keahlian mereka ya. Nah, ketika ada uang ya sebagai mempelancar perdagangan, nah otomatis merangsang masyarakat meningkatkan spesialisasi di dalam pekerjaannya ya agar agar apa? Agar mereka dapat meningkatkan perekonomiannya ya. Nah, ketiga, uang menyebabkan syarat kesesuaian ganda dari keinginan ya. Uang menyebabkan syarat kesesuaian ganda dari keinginan. Nah, jadi itulah kesimpulannya ya. Kesimpulannya sudah Bapak jelaskan kepada kita semua. Oke, baik. Nah, di sini ada gambar spesialisasi ya. Dari gambar spesialisasi itu yang Bapak jelaskan itu kesimpulannya tadi. Contohnya, ya, inilah yang menyebabkan spesialisasi itu. Tukang kayu memerlukan makanan, ya, dan dia menginginkan makanan, baru dia membayarkannya pakai uang. Tanpa tukang kayu memproduksi pakaian, ya, yang diperlukan oleh petani. Perdagangan terus berjalan lancar. Oke. Nah, sudah. Tukang petani memerlukan pakaian yang diproduksi oleh tukang jahit tadi, ya. Nah, uangnya dari mana? Dari uang yang diperoleh dari tukang kayu. Dia membeli pakaian kepada tukang jahit. Nah, tukang jahit memperoleh uang dari petani tadi, ya. Dia membeli perabotan untuk pakaian yang sudah dijahit tadi kepada tukang kayu. Nah, diserahkanlah uang tukang jahit itu kepada tukang kayu agar mendapat perabotan. Nah, begitu seterusnya ya. Ini adalah gambar spesialisasi. Oke. Nah, poin kedua. Bagaimana pelaku, siapa-siapa pelaku di dalam kegiatan perekonomian ya. Siapa-siapa saja pelaku di dalam kegiatan perekonomian. Nah, di sini ada rumah tangga ya. Ada perusahaan, ada pemerintah. Nah, pelakunya ada
Ada 3 ya. Nah, di sini rumah tangga ya. Rumah tangga itu sebagai pemilik dari berbagai faktor produksi yang tersedia dalam perekonomian ya. Ada tenaga kerja, rumah tangga itu memberikan tenaga kerja, tenaga usahawan, alat-alat modal, ya, dan juga kekayaan alam. Itulah faktor-faktor produksi yang tersedia dari rumah tangga. Ya, begitu juga harta tetap, ya. Ada juga harta tetap yang berupa tanah, ya. Nah, di sini rumah tangga ini bisa kita pilih-pilih lagi, ya, baik itu rumah tangga produsen, ya, rumah tangga konsumen, rumah tangga negara, dan rumah tangga luar negeri, ya. Nah, tetapi pada dasarnya, ya, mahasiswa-mahasiswi kami, inilah dasarnya rumah tangga. Ada 5 item. Dia memiliki tenaga kerja, tenaga usahawan, alat-alat modal, kekayaan alam, dan juga harta tetap. Ya. Nah, bagaimana sih perusahaan? Nah, perusahaan itu ya suatu organisasi yang dikembangkan oleh seseorang atau sekumpulan orang dengan tujuan menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, itulah definisi perusahaan. Nah, di sini ada penggolongan perusahaan dalam industri, ya, industri primer, industri sekunder, dan industri tersier. Oke? Nah, kita bahas satu-satu ya. Industri primer. Apa itu, Pak, industri primer? Industri primer adalah perusahaan yang mengolah kekayaan alam dan mengeksploitasi faktor produksi yang disediakan oleh alam. Ya, contohnya apa? Pertambangan minyak, pertambangan energi, emas, ya, dan lain-lain. Nah, eksploitasi hutan itu termasuk juga seperti menciptakan bubur kayu, ya, menciptakan kertas. Ah, itu dieksploitasi hutan, dikelola supaya menciptakan paper, pulp dan paper ya, dan sebagainya. Nah, lanjut ya. Nah, di sini industri sekunder ya. Industri sekunder. Bisa kita lihat apa saja sih industri sekunder? Apa sih definisi industri sekunder? Nah, industri sekunder itu adalah perusahaan yang terlibat dalam penciptaan barang industri, ya, perumahan dan bangunan, penyediaan air, listrik dan gas, ya. Nah, contohnya, ya, dalam penciptaan barang industri ini untuk perumahan dan bangunan, contohnya semen, ya, pipa, pipa air, ya, baru alat-alat listrik, ya, stop kontak, ya, dan gas. Misalnya gas ini ya pipa gas, ya, itu merupakan industri-industri sekunder. Nah, baik, di sini industri tersier, ya. Industri tersier ini ada beberapa item. Nah, industri tersier ini menghasilkan berbagai macam jasa, baik itu jasa pengangkutan, ya, jasa perdagangan, ya, jasa perbankan, jasa persewaan bangunan, itu juga termasuk persewaan bangunan, termasuk industri tersier. Nah, di sini kita akan membahas sirkulasi aliran pendapatan ya. Nah, jenis-jenis aliran ya.
Satu, sirkulasi aliran pendapatan dan ekonomi pasar, ya, pasar barang dan pasar faktor produksi, ya, baru interaksi di antara sektor rumah tangga dan perusahaan. Nah, inilah yang akan kita bahas, sirkulasi aliran pendapatan. Ada 4 item yang akan kita bahas. Jenis-jenis aliran, sirkulasi aliran pendapatan dan ekonomi pasar barang dan pasar faktor produksi, ya, baru interaksi di antara sektor rumah tangga dan perusahaan. Baik, kita pilah-pilah ya, kita bahas apa apa sih Pak jenis-jenis aliran pendapatan itu. Nah, mari kita simak ya. Oke, jenis-jenis aliran itu ada 4. Satu, gaji, upah, sewa, bunga, dan keuntungan. Ya. Yang kedua, ya, tenaga kerja, tanah, modal, dan keahlian keusahawanan. Ya. Ketiga, barang dan jasa. Keempat, pengeluaran konsumsi. Nah, inilah jenis-jenis aliran pendapatan ya. Oke. Bagaimana sih interaksi sektor rumah tangga dan perusahaan dalam perekonomian pasar? Nah, hasil interaksinya adalah A, jenis barang dan jasa apakah yang harus diproduksikan, ya. B, tingkat harga dari masing-masing barang, ya. C, tingkat produksi dari masing-masing barang. Nah, hasil interaksinya adalah, ya, ketika dijumpai, ya, sektor rumah tangga dan perusahaan dalam perekonomian itu, jenis barang dan jasa apakah yang harus diproduksikan, tingkat harga dari masing-masing barang, tingkat produksi dari masing-masing barang, ya. Ini adalah interaksinya, ya. Nah, bisa kita lihat gambar interaksinya ya. Oke. Di sini ada rumah tangga, ya. Rumah tangga ini bisa kita katakan rumah tangga produsen. Ya, produsen di mana kegiatannya bersifat produksi, ya, yang menghasilkan nilai guna barang dan jasa. Contohnya itu ya UMKM ya. Nah, bisa juga rumah tangga konsumen, ya. Nah, apa sih rumah tangga konsumen itu? Ya, ya rumah tangga konsumen itu adalah rumah tangga yang hanya pemakai barang dan jasa, ya. Rumah tangga yang hanya pemakai barang dan jasa. Oke. Nah, rumah tangga negara, ya. Ada juga rumah tangga negara, ya. Mereka pemerintah, ya, hanya mengatur, memberikan kebijakan dan pengawasan kepada kebijakan-kebijakan fiskal dan moneter. Nah, rumah tangga luar negeri ada juga, ya, kegiatan ekspor impor, kerjasama ekonomi di dalam luar negeri, ya. Nah, di sini ada perusahaan. Sebelah kiri ini kita lihat ada perusahaan ya. Nah, perusahaan ini adalah ya yang menghasilkan barang dan jasa. Ya. Di sisi lain, perusahaan ini menerima uang dari rumah tangga. Ya, rumah tangga ini merupakan konsumen, ya.
Nah, pada arus ini, perusahaan mendapatkan harga produknya berdasarkan apa? Berdasarkan tenaga kerja dan kemampuannya ya, dan kemampuan dari perusahaan tersebut ya. Nah, sementara harga yang muncul dari pasar ya, pasar barang yang ditentukan oleh pertemuannya antara rumah tangga dan perusahaan. Nah, di sini ya, mahasiswa-mahasiswi kami ya, ketika perusahaan menawarkan barang dan jasa ya, nah rumah tangga juga melakukan permintaan ya, rumah tangga melakukan permintaan kepada perusahaan ya, perusahaan menawarkan harga ya. Nah, contohnya permintaan rumah tangga meminta 2, perusahaan menawarkan harga yang terlalu tinggi. Nah, ketika permintaan semakin banyak, harga juga semakin semakin apa? Ayo, semakin menyesuaikan ya. Nah, jadi ketika barang sedikit, permintaan banyak, harga semakin tinggi. Ketika barang semakin banyak, permintaan sedikit, harga semakin rendah. Nah, tentunya untuk mendapatkan barang dan jasa, ya, rumah tangga konsumen, ya, butuh pemasukan dong. Nah, kenapa? Karena pendapatan yang didapat rumah tangga konsumen ini diperoleh dari penjualan faktor-faktor yang dia punya, ya. Nah, sektor rumah tangga menawarkan faktor produksi. Nah, sektor rumah tangga ini yang sebelah kanan ini dia menawarkan faktor-faktor produksi kepada perusahaan, ya. Contohnya ya, contohnya tenaga kerja tadi ya. Nah, keahlian usahawanan ya. Apalagi yang ditawarkan rumah tangga? Faktor-faktor eh, modal ya. Apalagi tanah ya, apalagi bangunan. Nah, yang akan disewa atau dibeli oleh perusahaan. Nah, otomatis perusahaan tersebut memberikan balas jasa ya. Nah, permintaan ini ya memberikan balas jasa kepada rumah tangga ya. Nah, artinya ya, rumah tangga di sini berperan sebagai pemilik faktor-faktor produksi ya. Rumah tangga di sini sebagai pemilik faktor-faktor produksi. Nah, dan perusahaan ya atau produsen sebagai pengguna faktor-faktor produksi ya. Bapak ulang, rumah tangga berperan sebagai pemilik faktor produksi. Nah, produsen atau perusahaan sebagai pengguna faktor-faktor produksi. Sudah. Nah, transaksinya dilakukan di pasar faktor produksi atau pasar input. Nah, ini adalah interaksi kegiatan ekonomi dalam perekonomian pasar. Nah, di sini ada berbagai masalah pokok setiap permasalahan, setiap perekonomian, masalah-masalah pokok setiap perekonomian. Apa saja itu masalahnya? Ya. Nah, satu, apakah barang dan jasa yang harus diproduksikan? Nah, apakah barang dan jasa yang harus diproduksikan? Bagaimana caranya memproduksi barang dan jasa? Untuk siapa barang-barang yang diproduksikannya? Nah, ini adalah masalah-masalah pokok dalam setiap perekonomian. Ya, mahasiswa-mahasiswi kami, ya, kalau dikatakan masalah pokok ini adalah masalah dasar
masalah dasar atau landasan utama problem-problem di setiap perekonomian yang ada. Ya, barang dan jasa apa yang harus diproduksikan, bagaimana cara memproduksi barang dan jasa, ya. Nah, untuk siapa barang dan jasa tersebut yang sudah diproduksikan? Oke? Sudah mengerti? Kita lanjut ya. Oke, di sini batas atau kurva kemungkinan produksi, ya. Apa sih itu, Pak? Batas atau kurva kemungkinan produksi? Nah, kurva yang menunjukkan batas maksimum dari tingkat produksi yang dapat dicapai oleh suatu masyarakat dengan menggunakan seluruh faktor produksi yang dimilikinya. Biasanya, anak-anak mahasiswa-mahasiswi kami ya, kurva kemungkinan produksi menunjukkan tidak efisiensinya produksi. Ya, kurva kemungkinan produksi menunjukkan titik efisiensi produksi. Ya, Bapak ulang, kurva kemungkinan produksi menunjukkan titik efisiensi produksi. Efisiensi itu penting. Karena apa? Karena kita menghadapi sumber daya terbatas. Ya. Nah, untuk menghadapi sumber daya terbatas, ya kita pakai kurva kemungkinan produksi, ya, biar supaya kita mengetahui titik efisiensi produksi. Ya. Kenapa? Karena tidak semua barang dan jasa ataupun tidak semua barang dapat diproduksi dengan sumber daya yang tersedia, ya, atau sumber daya yang sangat-sangat terbatas. Nah, dan kita harus memilih output mana yang harus kita hasilkan dan berapa banyak. Karena sumber daya yang tersedia terbatas ataupun sumber daya yang tersedia cukup 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 terbatas, ya kita harus memilih output mana yang harus kita hasilkan dulu, ya, baru berapa banyak outputnya atau produksi yang kita hasilkan. Nah, itulah kurva kemungkinan produksi, ya. Nah, di sini kurva kemungkinan produksi ini ya memerlukan asumsi atau pemisalan, ya. Yang pertama, output bisa di bawah kemungkinan produksi maksimum dikarenakan pengangguran ataupun penghamburan, ya. Penghamburan ini ya bisa saja ya dihamburkan gitu ya, foya-foya ya. Output bisa di bawah kemungkinan produksi maksimum karena ya pengangguran dan penghamburan ya. Nah, tingkat produksi yang tidak dapat tercapai karena faktor produksi tidak mencukupi. Nah, tingkat produksi yang tidak dapat tercapai ini karena faktor produksi yang tidak mencukupi. Ya, ini di dalam internal sendiri ya. Nah, berubah bentuk karena teknologi yang tidak seimbang. Ya, nah di sini terjadi berubah bentuk karena teknologi yang tidak seimbang. Artinya terjadi perubahan-perubahan dikarenakan teknologi yang semakin meningkat, yang semakin canggih, ya, sehingga perubahan bentuknya, ya, tidak seimbang lagi dengan teknologi yang semakin canggih. Oke, baik. Nah, Bapak harap ya kita sudah setengah jalan ini di dalam
di dalam pembelajaran kita, ya. Mulai dari poin pertama tadi uang, ya. Mulai dari pertama tadi uang, perdagangan dan spesialisasi, ya. Dan kita sudah bahas, ya, pelaku-pelaku kegiatan di dalam perekonomian, ya. Baru sirkulasi aliran pendapatan, ya. Sirkulasi aliran pendapatan. Kemana saja sih sirkulasi aliran pendapatan tersebut? Nah, itu sudah kita bahas tadi. Nah, yang keempat, masalah pokok perekonomian. Nah, masalah pokok perekonomian tadi ada 3, ya. Nah, masalah pokok perekonomian tadi ada 3, ya. Apakah barang dan jasa yang harus diproduksikan? Bagaimana cara memproduksikan barang dan jasa? Untuk siapa barang yang diproduksinya? Nah, baru batas batas kurva kemungkinan produksi. Nah, batas-batas kurva kemungkinan produksi ini, ya, menunjukkan titik efisiensi produksi sampai mana kurvanya, ya. Nah, baru kita membahas pemisalan kenapa terjadi kurva kemungkinan produksi. Nah, yang terakhir kita membahas sistem-sistem perekonomian yang ada, yang berlaku di belahan bumi ini, ya. Nah, kepada mahasiswa-mahasiswa kami, ya, di sini adalah sistem perekonomian, ya. Ada 3 sistem perekonomiannya, ya. Yang pertama, ya, yang pertama itu sistem pasar bebas, ya, yang bernama laissez-faire, ya, bisa disebut laissez-faire. Yang kedua, sistem perekonomian campuran. Yang ketiga, sistem ekonomi perencanaan pusat, ya. Oke, baik. Bapak harap kalian tetap semangat, tetap mengikuti pertemuan kita, pembahasan yang terakhir ini mengenai sistem-sistem perekonomian. Nah, sistem pasar bebas, ya. Sistem pasar bebas. Ciri-cirinya, mahasiswa-mahasiswi kami, ya, ada 4. Yang pertama, masyarakat bebas menentukan kegiatan ekonomi, ya. Yang kedua, pemerintah sama sekali tidak campur tangan urusan ekonomi, ya. Seluruh sumber daya dikuasai sepenuhnya oleh masyarakat, ya. Masyarakat bebas menentukan jenis usaha dan pekerjaannya, ya. Itu merupakan sistem pasar bebas, ya. Bebas menentukan kegiatannya, tidak dicampur tangan oleh pemerintah di dalam urusan ekonomi, seluruh sumber daya dikuasai oleh masyarakat sepenuhnya, ya. Masyarakat bebas menentukan jenis usahanya apa, pekerjaannya apa, bebas. Itu merupakan sistem pasar bebas. Nah, Bapak, apa sih kebaikan mekanisme pasar? Nah, kebaikannya ada 5 item, ya. 1, pasar memberikan informasi yang lebih tepat, ya. Pasar merangsang pengusaha untuk mengembangkan kegiatannya. Pasar memberi perangsang untuk memperoleh keahlian modern. Pasar menggalakkan penggunaan barang dan faktor produksi secara efisien. Yang kelima terakhir, pasar memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi. Nah, ini merupakan
kebaikan mekanisme pasar. Ya, Bapak harap kalian mengerti bagaimana kebaikan ataupun keuntungan mekanisme pasar tersebut, ya. Nah, keburukannya, ya, kita bisa lihat tadi kita melihat secara kebaikan. Nah, bagaimana keburukannya, ya? Nah, keburukannya yaitu satu, menggilas golongan tertentu. Kenapa digilas? Ya, kalau misalnya dia tidak sanggup bersaing, dia akan tutup. Usahanya akan tutup ataupun gulung tikar. Ya, karena tidak mampu bersaing di pasar. Ya. Yang kedua, kegiatan ekonomi menjadi tidak stabil. Ya. Nah, yang ketiga, menimbulkan monopoli yang merugikan. Ya. Terjadi monopoli di pasar yang akan merugikan pasar tersebut. Ya. Nah, yang keempat, tidak dapat menyediakan barang secara efisien. Ya. Yang kelima, menimbulkan eksternalitas yang merugikan. Ya. Nah, itu merupakan keburukannya, ya. Nah, Bapak ulangi, keburukan mekanisme pasar, menggilas golongan tertentu, kegiatan ekonomi tidak stabil, menimbulkan monopoli yang merugikan, tidak dapat menyediakan barang secara efisien, 5, menimbulkan eksternalitas yang merugikan. Nah, tadi kita sudah membahas sistem ekonomi pasar bebas, ya. Nah, sekarang kita membahas yang kedua, sistem perekonomian campuran. Oke. Nah, baik. Apa itu, Pak, sistem ekonomi campuran? Bagaimana bentuk campur tangan di dalam sistem ekonomi campuran, Pak? Apa sih tujuan campur tangan itu, Pak? Nah, inilah yang akan kita bahas, ya. Nah, selanjutnya, arti sistem ekonomi campuran, ya, sistem ekonomi yang dikendalikan dan diawasi oleh pemerintah, tetapi masyarakatnya masih mempunyai kebebasan untuk menentukan kegiatan ekonomi yang diinginkan. Nah, Bapak ulang ya. Arti sistem ekonomi campuran, ya, adalah sistem ekonomi yang dikendalikan dan diawasi oleh pemerintah, tetapi masyarakatnya masih mempunyai kebebasan untuk menentukan kegiatan ekonomi yang diinginkan. Nah, di sini bentuk-bentuk campur tangan pemerintah, ya. Bentuk-bentuk campur tangan pemerintah itu, ya, satu, membuat peraturan, ya. Yang kedua, menjalankan kebijakan fiskal dan moneter, ya. Yang ketiga, secara langsung menjalankan kegiatan ekonomi. Nah, ini merupakan bentuk-bentuk campur tangan pemerintah, ya. Ya, dia membuat peraturan-peraturan, ya, menjalankan kebijakan fiskal dan moneter, ya, secara langsung menjalankan kegiatan ekonomi, ya. Oke. Nah, tujuan campur tangan pemerintah, ya, ada 5 item. Oke. 1, menjamin kesamaan hak individu dan menghilangkan penindasan, ya. Yang kedua, menjaga perekonomian agar tumbuh stabil. Yang ketiga, mengawasi perusahaan agar tidak menjadi monopoli yang merugikan. Yang keempat,
menyediakan barang bersama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang kelima, mengawasi agar eksternalitas yang merugikan tidak muncul. Ya. Nah, Bapak ulang sekali lagi ya, anak-anak didik kami ya, mahasiswa-mahasiswi kami ya. Tujuan campur tangan pemerintah ini, yang pertama, menjamin kesamaan hak individu dan menghilangkan penindasan. Yang kedua, menjaga perekonomian agar tumbuh stabil. Yang ketiga, mengawasi perusahaan agar tidak terjadi monopoli yang merugikan. Yang keempat, menyediakan barang bersama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang kelima, mengawasi agar eksternalitas yang merugikan tidak muncul. Nah, anak didik kami, ya, apa sih sistem ekonomi yang diterapkan oleh Indonesia, oleh pemerintah, oleh pemerintahan kita, ya, mulai dari zaman dulu pemerintahan Pak Soekarno sampai dengan zaman saat ini pemerintahan Pak Jokowi, ya. Nah, sistem ekonomi yang diterapkan oleh Indonesia, ya, adalah sistem perekonomian Pancasila, ya, sesuai dengan Undang-Undang 1945 pasal 33, ya. Nah, itulah landasan sistem ekonomi Indonesia, ya, sistem perekonomian Pancasila. Nah, sistem perekonomian Pancasila itu, ya, sesuai Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat pertama, ya, menyangkut kerjasama. Ya, ayat kedua apa? Gotong royong. Ayat ketiga apa? Kekeluargaan. Ayat keempat apa? Keadilan. Ya, itu merupakan landasan sistem ekonomi. Kerjasama, gotong royong, kekeluargaan, dan keadilan. Ya, itu adalah sistem ekonomi Pancasila, ya, perekonomian Pancasila. Nah, sistem ekonomi Pancasila sering disebut dengan sistem ekonomi campuran. Nah, sistem ekonomi campuran, ya, yang Bapak sudah jelaskan tadi, ya, sistem ekonomi Pancasila sering disebut dengan sistem ekonomi campuran. Nah, sistem ekonomi campuran tadi, apa tadi definisinya? Ya, sistem ekonomi yang dikendalikan dan diawasi oleh pemerintah, tetapi masyarakatnya, ya, masih mempunyai kebebasan untuk menentukan kegiatan ekonomi yang diinginkannya. Nah, Indonesia memakai sistem ekonomi Pancasila, ya, sistem perekonomian Pancasila yang sering disebut dengan sistem campuran. Oke, baik. Nah, kita sudah membahas tadi ini tujuan campur tangan pemerintah, ya. Dan selanjutnya kita mempelajari sistem ekonomi perencanaan pusat. Kita akan bahas apa artinya atau definisinya apa sistem ekonomi perencanaan pusat, siapa penggunaannya, pandangannya seperti apa di dalam sistem ekonomi perencanaan pusat. Apa sih, Pak, arti sistem ekonomi perencanaan pusat? Nah, sistem ekonomi di mana pemerintah sepenuhnya menentukan kegiatan ekonomi yang akan dilakukan suatu negara. Ya, Bapak ulang, arti sistem ekonomi perencanaan pusat, ya, di mana sistem ekonominya itu, ya, pemerintah melulu, ya, pemerintah sepenuhnya menentukan kegiatan ekonomi yang akan dilakukan suatu negara, ya. Nah, penggunaan sistem ekonomi perencanaan pusat ini, ya,
banyak dipraktikkan di negara-negara komunis, ya. Seperti apa? China, ya. Seperti apa lagi? Rusia, ya. Seperti negara apa lagi? Ya, Korea Utara, ya. Nah, melulu pusat, ya. Sistem ekonominya pusat yang menentukan kemana arah ekonominya. Nah, di sini apa sih Pak pandangan sistem ekonomi perencanaan pusat itu? Mari kita bahas. Ya, satu, pemerintah menjawab dan menyelesaikan pertanyaan tentang barang apa dan dalam jumlah berapa yang diproduksikan. Ya, nah pandangannya pemerintah yang menjawab dan menyelesaikannya pertanyaan tentang barang apa dan dalam jumlah berapa yang diproduksikan. Yang kedua, ekonomi pasar akan menghasilkan pengangguran dan ketidakadilan. Ya. Ketiga, kegiatan usaha yang dijalankan pemerintah akan lebih efisien. Nah, disinilah pandangan-pandangan sistem ekonomi perencanaan pusat. Ya, pemerintah menjawab sendiri, ya, pemerintah menyelesaikan sendiri pertanyaan tentang barang apa yang diproduksikan dan jumlah berapa yang diproduksikan. Ya, ekonomi pasar akan menghasilkan pengangguran, ya. Kenapa? Karena melulu pemerintah. Kalau pemerintah menggunakan kebijakannya di dalam memproduksi barang, ya banyaklah yang bekerja. Tetapi kalau ketika tidak, ya banyak pengangguran. Nah, sehingga terjadilah ketidakadilan. Yang ketiga, kegiatan usaha yang dijalankan pemerintah akan berjalan lebih efisien, ya. Jadi tegak lurus dari atas ke bawah, ya. Kegiatan usahanya ketika pemerintah menekankan itu tentu akan diikuti, ya, akan diikuti sampai ke bawah sehingga akan berjalan lebih efisien. Oke. Nah, kepada anak didik kami, ya, di sini kita selesai selesai eh, perkuliahan kita, materi kita, dan di sini ada tugas. Tugas, ya, Bapak eh, tekankan ada 4 tema di sini, ya, dikerjakan. Ada 4 tema. Yang pertama sesuai dengan materi Bapak, ya, uraikanlah dengan kata-katamu sendiri, ya. Ada 4 tema saja dan dikerjakan di kertas HVS, tulis tangan, ya, dijabri dalam bentuk PDF minimal 7 halaman di luar sampul, kata pengantar dan daftar isi. Ya. Nah, kesimpulannya, ya, tadi tugas sudah Bapak berikan, ya. Kesimpulannya yaitu materi kuliah kita hari ini, kesimpulannya, ya, Bapak harapkan sebagai pemimpin itu nanti kelak sebagai pemimpin dapat menguraikan kegiatan ekonomi yang terjadi pada dunia nyata, ya. Nah, ketika kalian selesai mata kuliah ini, ya, Bapak harap kalian nanti kelak mengerti, ya. Kalian nanti kelak sebagai pemimpin dapat menguraikan kegiatan-kegiatan ekonomi yang terjadi pada dunia nyata. Oke. Yang kedua, selesainya mata kuliah ini, ya, Bapak harap kalian itu sebagai seorang pengusaha nantinya dapat menganalisis kegiatan ekonomi, ya. Menganalisisnya seperti ini, adaptasi fisik dengan adaptasi psikologis, ya. Nah, yang ketiga, ya, Bapak harap kalian itu
sebagai pengusaha, ya, sebagai pengusaha dapat menguraikan perubahan yang terjadi pada pelaku kegiatan ekonomi, ya. Nah, pengusaha lah yang dapat menguraikan perubahan-perubahan yang terjadi pada pelaku kegiatan ekonomi, ya. Nah, kalau memang mau ingin jadi karyawan, ya, tujuan Anda setelah tamat yaitu setelah mengetahui mata kuliah ini, ya, kalian nanti sebagai karyawan nantinya dapat mengakses tingkat skill dan pengetahuan tentang perubahan yang terjadi pada kegiatan usaha tersebut. Sehingga dapat memilih dunia usaha apa yang Anda inginkan atau Anda tuju, ya. Nah, kalian bisa mengakses sesuaikan dengan tingkat skill dan pengetahuan tentang perubahan yang terjadi pada kegiatan usaha tersebut, ya. Sehingga Anda dapat memilih dunia usaha apa yang dapat Anda tuju, ya. Nah, kalau mahasiswa-mahasiswi ingin bertanya lagi, ya, kembali akan kita bahas dan diskusikan lagi di lain waktu. Saya harap apa yang kita bahas hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, bagi kalian semua, anak didik kami, sebagai calon-calon pemimpin yang dapat mengaktualisasikan, menganalisis perekonomian yang lebih maju. Saya berharap kepada kalian, ya, bisa menjadi pengusaha yang handal, yang dapat menganalisis perekonomian, yang bisa menjadi pengusaha yang dapat menganalisis perekonomian, yang bisa mengatur perusahaan yang lebih baik lagi, ya, sehingga perusahaannya bisa dapat menganalisis kegiatan perekonomian yang tepat. Otomatis perusahaan dapat memperoleh laba profit yang seimbang karena dia sudah dapat menganalisa perilaku-perilaku ataupun perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat, di dalam pasar, ya, di dalam pasar. Oke, baiklah. Saya rasa cukup sekian pembahasan kita hari ini, anak didik kami, ya. Apabila ada perkataan, apabila ada penyampaian yang kurang berkenan dalam pembahasan ini, saya mohon izin kepada mahasiswa-mahasiswi dan kepada kita semua, ya, karena mungkin tidak ada yang sempurna di bumi ini. Kita terus belajar dan saling belajar untuk diri kita sendiri. Jadi, Bapak harap kita mohon maklum semua, dan Bapak harap kalian bisa membahasnya kembali berulang-ulang di rumah. Kalau ingin bertanya, kembali akan kita bahas dan kita diskusikan di lain waktu. Jadi sekian dari saya. Selamat sore. Horas. Tuhan memberkati.